Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami pada pagi ini sungguh bersuka cita karena anugerah Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam hidup kami. Tuhan sudah menebus kami dari kesia-siaan hidup dan telah mengumpulkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan anugerah, kami senantiasa boleh menikmati akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kepada kami hati yang tenang, agar kami bisa mendengar, agar kami bisa mengerti, dan kami boleh menikmati akan firman-Mu di dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mengikuti, baik secara di tempat ini maupun secara online di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan merenungkan tema apa arti hidupmu atau apa arti hidupku. Ya, Lukas pasal ke-12 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-21. Satu cerita yang sangat terkenal sekali yang diberikan judul oleh Alkitab kita, Lukas pasal ke-12. Ya, Lukas 12 ayat ke-13 tentang orang kaya yang bodoh, ya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke ya. Saya akan membacakan, Bapak Ibu mengikuti dalam hati dan menyimak baik-baik. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu sekalian, di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus hidup selama tiga tahun terakhir dia mengajar dan melayani. Salah satu ciri Tuhan Yesus mengajar adalah dia banyak mengajar dengan cara memberikan perumpamaan. Perumpamaan adalah sebuah cerita kehidupan sehari-hari, tetapi di dalamnya itu sangat erat kaitannya dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat rohani. Dan Tuhan Yesus di dalam perikop ini juga mengajar kembali dengan sebuah perumpamaan yang sangat terkenal sekali, yaitu adalah orang kaya yang bodoh. Apa Bapak Ibu latar belakang Tuhan Yesus tiba-tiba mengajar tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh ini? Nah, rupanya di dalam Injil Lukas kita menemukan Tuhan Yesus mengajar perumpamaan ini dilatar belakangi dengan dua orang yang berebut harta warisan. Nah, kita tahu ya bahwa di dalam masa ini, masa Tuhan Yesus hidup, ternyata banyak orang juga sudah berebut harta warisan. Jadi ini bukan masalah baru yang baru muncul di abad ke-20 zaman kita hidup. Ternyata di dalam zaman Tuhan Yesus, warisan ini juga sudah jadi problem. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan. Saudara, Tuhan itu rupanya sudah tahu ya bahwa di dalam diri manusia itu ada satu sifat keserakaan terhadap materi, terhadap harta.
Itulah sebabnya di dalam hukum Taurat Musa, perjanjian lama, Tuhan itu sudah mengatur hukum tentang warisan. Karena Tuhan itu tahu, ini bakal menjadi problem di dalam hidup banyak manusia, termasuk umat Tuhan, bangsa Israel. Saya berikan 2 contoh ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam Bilangan 27 ayat ke-8 sampai ke-11, di situ Tuhan mengatakan kalau seseorang itu meninggal dan dia tidak memiliki anak laki-laki, jadi biasanya harta warisan itu diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan itu tidak kebagian Bapak Ibu sekalian. Karena dia bakal ikut suaminya, ya dipelihara oleh keluarga suami. Tetapi kalau seseorang meninggal, dia tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan orang tuanya itu akan diberikan kepada anak perempuannya. Tetapi kalau dia tidak memiliki anak perempuan, Tuhan mengatakan harta warisan itu harus diberikan kepada saudara ayahnya. Ya. Nah, kalau dia tidak memiliki saudara ayahnya, maka harta itu harus diberikan kepada saudara laki-laki ayahnya atau pamannya. Dan kalau dia tidak memiliki paman, maka harta warisan itu diberikan kepada kerabat kaumnya. Ya. Jadi jadi Allah Bapa itu ingin mengajarkan kepada bangsa Israel, warisan yang diberikan kepada seseorang itu tidak boleh keluar dari lingkungan suku mereka. Itulah sebabnya saudara membaca di dalam perjanjian lama yang lain, ketika Raja Ahab itu ingin membeli kebun anggurnya Nabot tidak mau jual. Meskipun ditawari dengan harga yang tinggi, dia tidak mau jual, karena itu tidak boleh oleh Tuhan. Harta warisan itu harus diwariskan dari generasi ke generasi dan tidak boleh keluar dari suku mereka. Ya, suku Yehuda, suku Ruben, dan sebagainya. Ini Bilangan 27. Sekarang di dalam Ulangan 21, Tuhan memberikan hukum yang lain tentang warisan yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai dan merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini hukum yang lain tentang warisan di dalam perjanjian lama. Jadi kalau ada orang memiliki 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu, yang sulung itu diberikan double, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang sulung ini dikatakan itu adalah kegagahannya yang pertama-tama, dia adalah memiliki hak kesulungan, dia diberikan double karena dia nanti bertanggung jawab untuk memelihara orang tuanya. Nah, inilah latar belakangnya di dalam masa Tuhan Yesus hidup, hukum Taurat Musa ini tetap berlaku. Sehingga di dalam cerita tadi yang kita lihat, ayat 13 dikatakan, ketika Tuhan Yesus sedang asik mengajar, tiba-tiba seseorang dari orang banyak itu datang menghampiri Tuhan Yesus. Kemungkinan saudara, orang yang menghampiri Tuhan Yesus ini adalah saudara yang bungsu. Dan dia merasa tidak puas dengan warisan yang dia miliki. Dan dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara-saudara perhatikan, orang ini berkata, katakan kepada saudaraku. Dia tidak ngomong katakan kepada ayahku. Nah, ini menunjukkan harta warisan itu sudah dibagi. Dan dia tidak merasa puas. Kok saya dapat cuma separuh? Kok saya dapatnya double? Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan, "Guru, katakan kepada saudaraku." Saudara, orang ini rupanya ingin merayu Tuhan Yesus dengan memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Padahal ini hanya sopan santun, padahal di balik hatinya dia ingin memperalat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang rohaniwan, dia menginginkan Tuhan Yesus menegur saudaranya supaya membagi dan memberikan bagian warisan kepada dirinya. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ternyata menolak permintaannya. Kok jahat ya Tuhan Yesus ya? Dimintai tolong ngomong begitu tok aja kok enggak mau. Betul? Jahat ya Tuhan Yesus ya? Sombong, dimintai tolong tidak
murah hati mau menolong. Nah, Tuhan Yesus menolak. Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas kalian yang sedang bertengkar? Saudara, kenapa kok Tuhan Yesus menolak? Kalau kita membaca kitab Injil, kita menemukan setiap kali ada orang yang meminta pertolongan Tuhan Yesus, entah dia sedang sakit atau ada orang yang dirasuk setan, perhatikan Tuhan Yesus tidak pernah menolak satu kali pun. Selalu dia menolong, selalu dia siap untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Tetapi mengapa di dalam kasus ini Tuhan Yesus kok menolak? Jawabannya jelas, karena Tuhan Yesus tahu dia ingin dimanfaatkan. Tuhan Yesus tahu dia ingin diperalat oleh saudara si bungsu ini untuk mendapatkan manfaat membagi warisan dari kakaknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam bagian ini tidak mau menolong. Bahkan Tuhan Yesus memberikan peringatan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Tuhan Yesus bukan saja tidak mau menolong, tapi Tuhan Yesus juga memberikan peringatan, hati-hati terhadap keserakaan. Karena dia tahu saudara si bungsu ini orang yang serakah dan ingin memanfaatkan dirinya. Bapak Ibu, tidak sampai berhenti di situ. Tuhan Yesus bahkan memberikan satu pengajaran yang penting yang akan kita gali pada pagi ini melalui sebuah perumpamaan. Tadi kita sudah membaca, dan saya tidak akan mengulang lagi perumpamaan tentang orang yang sangat kaya sekali dan luar biasa kayanya sampai kebingungan mau simpen hartanya itu sampai tidak ada tempat. Ya. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita beberapa hal-hal yang penting mengapa orang kaya ini disebut bodoh oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab kita memberikan judul orang kaya yang bodoh. Saudara, Tuhan Yesus tidak selalu menyebut orang kaya itu bodoh. Dan Alkitab tidak pernah menentang orang kaya. Abraham kaya, Ayub kaya, Raja Daud kaya, Raja Salomo juga kaya. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan mereka orang kaya yang bodoh. Hanya di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan orang ini orang kaya yang bodoh. Sekarang kita akan mau menggali, kenapa Tuhan Yesus memanggil orang yang kaya ini bodoh. Beberapa tahun terakhir ini ya, muncul satu istilah kalau Bapak Ibu mengikuti, istilah itu crazy rich, tahu ya? Nah, crazy rich Asia, crazy rich Jakarta, crazy rich Surabaya. Wah, jadi kebanggaan orang-orang konglomerat yang kaya-kaya. Tapi saudara, di dalam Alkitab ada juga crazy rich. Ya, betul-betul crazy ini orang ya. Sehingga Tuhan Yesus ngomong dia orang kaya yang bodoh. Saudara, hari ini saya akan membagikan 4 poin kepada kita menjadi perenungan tema kita hari ini, apa arti hidupmu. Orang yang kaya ini, saudara, melakukan 4 kesalahan di mata Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus sama sekali tidak bangga dengan orang kaya ini. Tuhan Yesus tidak pernah memuji-muji orang kaya ini di dalam cerita ini. Tetapi justru Tuhan Yesus memberikan label, engkau orang kaya yang bodoh. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang kaya ini melakukan kesalahan, salah menilai dirinya sendiri. Salah menilai dirinya sendiri. Di dalam Alkitab tadi yang kita baca, kalau Bapak Ibu membaca pelan-pelan dan memperhatikan, di situ akan kita temukan kata aku, kataku ya berulang kali. Hai jiwaku, ada harta yang banyak padamu, ya. Aku hendak membangun lumbung yang lebih besar dan sebagainya. Selalu berkata aku. Jadi orang kaya yang bodoh ini, Bapak Ibu, dia menjadikan dirinya itu sebagai pusat di dalam hidupnya. Kalau kita melihat, dia tidak pernah memperhatikan orang lain. Tidak ada orang lain di dalam hidupnya, apalagi ada Tuhan di dalam hidupnya. Yang ada di dalam dirinya itu hanya aku. Inilah sebabnya orang
kaya yang bodoh ini adalah orang yang salah tentang menilai diri. Siapa dia di hadapan Tuhan? Dia tidak tahu. Dia tidak ingat dan dia tidak tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Bahkan kita tidak pernah membaca tadi dia pernah bersyukur kepada Tuhan atas segala harta dan berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Oh Tuhan, aku bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidupku. Tidak ada. Tuhan itu menghilang di dalam hidupnya. Tidak ada Tuhan sama sekali di dalam dirinya, saudara. Dan dia menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai orang yang tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan di dalam dirinya. Dia sangat bangga dengan apa yang dia capai di dalam kehidupannya. Lihat, hartaku begitu banyak, sampai mau nyimpen dimanapun aku kebingungan karena hartanya terlalu banyak. Dan orang ini adalah orang yang membanggakan akan kehidupan dirinya sendiri. Alkitab sebenarnya tidak pernah melarang kita untuk bangga dengan pencapaian kita, ya saudara. Tetapi hati-hati dengan kebanggaan yang keliru. Ketika seseorang itu sudah sampai kepada titik kebanggaan diri dan melupakan Tuhan di dalam dirinya, ini yang menjadi problem di dalam diri orang tersebut. Maka kita lihat orang yang kaya ini terlalu bangga dengan diri sampai tidak mengingat Tuhan sama sekali di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Alkitab bukan hanya orang kaya yang pernah melakukan kesalahan ini. Di dalam Alkitab ternyata beberapa kali muncul kesalahan yang sama yang misalkan dilakukan oleh Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 13, Hizkia dikatakan, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh di daerah kekuasaannya. Perhatikan. Hizkia ternyata pernah melakukan satu kesalahan yang sama dengan orang yang kaya ini. Dia memamerkan seluruh harta benda istananya kepada utusan daripada Babel. Dan ujung-ujungnya akhirnya Hizkia justru dirampok dan dikalahkan. Seluruh harta bendanya dirampas. Saudara-saudara, Daud ternyata juga pernah melakukan kesalahan lagi yang sama. 1 Tawarik 21, ini pasal yang panjang tidak saya bacakan. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Di situ Daud merasa bangga dengan pencapaiannya. Dia menghitung-hitung pasukannya. Dia bangga dengan apa yang dia sudah peroleh. Dan dua-duanya ini, baik Hizkia maupun Daud, mendatangkan kebencian di mata Tuhan. Tuhan marah, saudara, kepada Hizkia, maka Hizkia dikalahkan. Tuhan marah kepada Daud, maka Tuhan menghukum Daud. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan ya, Tuhan itu tidak suka dengan kebanggaan yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita melupakan Dia di dalam hidup kita. Inilah kesalahan orang kaya yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Dia ternyata salah menilai dirinya. Saya adalah orang yang hebat, saya orang yang sukses, semua hasil kerja saya, Tuhan tidak ada di dalam hidup saya, maka dia melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah kesalahan yang pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, orang kaya ini salah menilai arti daripada harta benda. Sekarang perhatikan, bukan saja dia itu membuang Tuhan di dalam hidupnya, orang kaya ini adalah orang yang menjadikan harta dan kekayaannya sebagai tujuan hidupnya. Nih, untuk apa saya hidup? Untuk mencari harta dan kekayaan. Bapak Ibu, di dalam cerita ini dikatakan bahwa orang kaya ini menjadikan harta itu sebagai sumber kebahagiaannya di dalam hidupnya, bukan Tuhan. Berkatalah ia kepada jiwanya, jiwaku, padamu ada banyak harta.
makanlah, bersenang-senanglah. Saudara, orang yang kaya ini terus menjadikan materi itu sebagai tujuan hidupnya, dan dia tidak sadar hidupnya itu diperbudak oleh materi. Ini yang terjadi di dalam kehidupan orang yang kaya ini. Bahwa dia menggantungkan hidupnya kepada benda-benda mati, uang dan harta. Dia merasa kalau saya sudah memiliki harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah-limpah, hidupku akan bahagia. Hidupku akan aman. Hidupku akan sejahtera. Dia lupa Bapak Ibu, Amsal 23 ayat 4 dan 5 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Maksudnya harta benda itu bisa lenyap, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Alkitab memberikan peringatan banyak hal tentang harta benda, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam Amsal ini dikatakan, harta benda itu tiba-tiba bisa bersayap, alias bisa hilang sewaktu-waktu. Bisa lenyap sewaktu-waktu apa yang kita miliki. Dan orang kaya ini sama sekali tidak menyadarinya. Dia pikir dia menjadi orang yang paling berbahagia dengan memiliki seluruh harta yang begitu banyak. Bukankah ini adalah salah satu fenomena kehidupan banyak manusia? Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, banyak orang salah mengerti tentang konsep kebahagiaan. Orang kaya ini, saudara, adalah orang yang mewakili banyak cara berpikir kehidupan manusia modern. Banyak di antara manusia modern justru berpikir bahwa kalau saya bisa mendapatkan lebih banyak, saya mendapatkan harta yang makin banyak, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Ini namanya filsafat materialisme. Semakin saya kaya, semakin saya bahagia. Betul demikian? Ternyata jawabnya tidak. Kok bisa tidak? Ya tidak. Pengalaman membuktikan, saudara. Banyak bintang-bintang film yang kaya raya, penyanyi-penyanyi Hollywood, bintang film Hollywood yang top, kaya raya luar biasa. Hidupnya kosong. Akhirnya apa? Iya, pinter. Bunuh diri, heran ya. Lihat bintang-bintang film Korea yang masih muda-muda, ngetop tenar luar biasa. Kekayaannya lumayan banyak di dalam usia itu, hidupnya kosong. Banyak yang bunuh diri. Ini menunjukkan harta benda tidak membuat seseorang bahagia. Kita hari ini belajar dari orang kaya ini, dari perumpamaan ini, bahwa harta benda itu tidak membuat seseorang bahagia. Bapak Ibu, kalau kita pernah pergi ya, khususnya mungkin di antara kita ada yang sering KKR regional pergi ke tempat-tempat pelosok di Indonesia ini, ada tempat-tempat yang masih belum ada listrik, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak ada TV, tidak ada internet, tidak ada segala macam teknologi. Kalau saudara lihat di situ, kita akan merasa kasihan. Wih, kasihannya ya orang-orang seperti ini ya. Tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada internet. Kok bisa hidup ya? Hidupnya sangat kasihan sekali. Itu menurut kita. Kita berpikir kalau mereka tidak memiliki harta benda seperti kita, mereka menjadi orang yang menderita dan tidak berbahagia. Betul demikian? Salah. Belum tentu loh mereka tidak bahagia. Mereka baik-baik saja. Mereka bahagia dengan hidup mereka. Meskipun di tengah kesederhanaan dan segala kekurangan yang tidak mereka miliki. Nah, inilah kesalahan daripada orang kaya di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu sekalian. Hidupnya itu diperbudak oleh harta benda, dan dia meletakkan seluruh tujuan hidupnya, kebahagiaannya dengan apa yang dia miliki. Kalau kita ingat di dalam kitab Pengkhotbah, pasal ke-10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan
tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Alkitab kembali mengingatkan, semakin orang itu mencintai harta, semakin hidupnya mengejar harta dan kekayaan, dan tidak pernah mengingat Tuhan, maka dikatakan, dia justru tidak akan pernah puas. Jadi rupanya mengejar kekayaan itu seperti orang yang mengisi air ke dalam kendi yang bocor, tidak pernah penuh, diisi terus, tidak pernah penuh, dan jiwanya tidak pernah dipuaskan. Bapak Ibu lihat ya, para koruptor-koruptor itu menjadi contoh yang baik. Para koruptor itu bukan orang miskin, Bapak Ibu sekalian. Bukan orang berkekurangan sampai korupsi, bukan. Mereka itu orang yang berlimpah-limpah hartanya. Tetapi hatinya tidak pernah dipuaskan oleh harta benda. Terus korupsi, terus korupsi. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa mencintai harta, hatinya tidak akan pernah dipuaskan. Dan inilah kesalahan daripada orang kaya ini. Maka Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, kalau di dalam hati kita itu ada harta yang lebih berharga, yaitu Allah itu sendiri menjadi sumber kebahagiaan di dalam hidup kita, maka inilah yang akan memuaskan hati dan hidup kita. Aneh ya, kalau seseorang sudah mencintai Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan mengingini yang lain lagi. Puas. Pemazmur berkata, "The Lord is my portion." Tuhan itu adalah warisanku. Aku tidak inginkan yang lain. Tapi kalau hati kita terus kepada materi, mau diberi seberapapun, mau mendapat seberapapun, kita selamanya tidak akan pernah dipuaskan. Dan orang kaya ini, Bapak Ibu sekalian, dia salah mengerti tentang definisi harta dan kekayaan. Padahal di dalam Alkitab kita melihat yang namanya kekayaan, harta benda, kekuasaan, jabatan, itu semua hanya bonus dari Tuhan. Yang namanya bonus dari Tuhan di dalam hidup kita tidak boleh menjadi tujuan hidup anak Tuhan. Tujuan hidup anak Tuhan harus kembali kepada Tuhan itu sendiri, bukan kepada bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang kaya yang bodoh ini adalah orang yang salah mengerti tentang apa itu harta di dalam hidupnya. Dia jadikan itu sumber kebahagiaan, dia menggantungkan itu hidupnya kepada harta benda dan lain-lain. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa orang kaya ini Tuhan Yesus sebut sebagai orang yang bodoh? Sebab dia salah menilai kehidupan. Dia salah menilai untuk apa dia hidup. Di dalam perumpamaan tadi yang kita baca, kita menemukan bahwa orang kaya ini hidupnya hanya untuk bersenang-senang. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah jiwaku. Dia hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia hidup hanya untuk hal yang sia-sia di dalam hidupnya. Dia hidup hanya untuk hal-hal yang sementara saja. Dan dia hidup hanya untuk melakukan dosa di mata Tuhan. Inilah cara dia mendefinisikan apa artinya hidup. Saudara, kalau kita bertanya kepada orang-orang seperti ini, untuk apa engkau hidup dalam dunia? Jawabannya ya mirip-mirip, ya senang-senang. Makan-makan, minum-minum, mabuk-mabuk, pokoknya senang-senang, mengumbar hawa nafsu, mengumbar dosa dan sebagainya. Dan inilah filosofi hidup orang yang kaya ini, saudara. Maka di dalam kitab Pengkhotbah ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Pengkhotbah itu dibuka dengan satu kasus yang mirip dengan orang kaya ini. Kitab Pengkhotbah dipercaya ditulis oleh anak Raja Daud, yaitu Salomo. Dan di dalam masa Salomo menjadi raja, dia pernah sesaat waktu meninggalkan Tuhan. Karena dia kawin campur
dengan istri-istri yang dari Mesir, ya, anak-anak Firaun, istrinya 700, gundiknya 300, 1000 pas, ya, enggak lebih, enggak kurang, 1000 pas. Dan istri-istrinya itu dikatakan dalam Alkitab yang membuat hatinya miring, condong meninggalkan Tuhan. Maka di dalam kitab Pengkhotbah pasal kedua, Salomo mengatakan, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. Lalu di ayat ke-10 pasal kedua, aku tidak merintangi mataku apa yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dan sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Saudara, Salomo pernah hidup seperti orang kaya ini. Aku tidak merintangi mataku, apa yang aku lihat aku inginkan. Dan dia sebagai raja, dia mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang tidak pernah aku coba, kata Salomo. Anggur, wanita, semua itu aku pernah coba. Saudara-saudara, orang yang kaya ini adalah orang yang bodoh. Karena dia menghabiskan waktu di dalam hidupnya untuk hal yang berdosa dan hal yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali ketika kita mengingat bahwa orang yang bodoh ini adalah orang yang sia-sia. Jadi sebenarnya apa sih tujuan hidup manusia yang sebenarnya kalau begitu? Kalau apa yang dilakukan oleh orang bodoh ini dengan filosofi hidup seperti ini sesuatu yang salah, lalu apa tujuan hidup manusia yang sebenarnya? Di dalam Filipi 1 ayat ke-22, Paulus itu menolong kita untuk mengerti tentang arti hidup seorang anak Tuhan. Dia mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak pernah berpikir seperti orang kaya ini. Hidup hanya untuk bersenang-senang, makan, minum, berfoya-foya dan sebagainya. Tetapi dia memilih satu filosofi hidup, cara hidup. Kalau aku masih diberikan hidup oleh Tuhan, maka aku harus hidup bekerja untuk Tuhan dan menghasilkan buah. Di dalam katekismus singkat, ya, shorter catechism, itu diawali dengan pertanyaan, apa sih sebenarnya tujuan hidup manusia itu? Kita pernah merenung enggak, Bapak Ibu sekalian? Saya ini diberi hidup oleh Tuhan sekian puluh tahun ini, sebenarnya untuk apa? Pernah? Enggak pernah ya, tiap hari repot masak terus ya. Boro-boro mikir, harus pernah mikir ya. Merenung itu baik. Untuk apa saya diberi Tuhan hidup ini sebenarnya? Untuk apa saya dilahirkan di dalam dunia ini? Paulus mengatakan untuk memberi buah bagi Tuhan. Dan di dalam katekismus singkat dikatakan, apa tujuan hidup manusia? Yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Ini tujuan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan hidup manusia di dalam dunia itu bukan menjadi orang kaya, bukan menjadi orang terkenal, bukan menjadi orang yang dipuja-puja orang, bukan. Tetapi sangat sederhana untuk memuliakan Allah dan aku menikmati Allah di dalam sepanjang perjalanan hidupku. Ingat, harta benda, jabatan, kuasa itu hanya bonus dari Tuhan kepada kita, bukan yang utama. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita, apa sebenarnya arti dari hidup kita ini yang paling berharga? Yaitu ketika kita sebagai anak Tuhan, kita itu bisa mempersembahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Ini yang Paulus lakukan. Ini yang dimaksud oleh shorter catechism, katekismus singkat. Ketika kita itu mengembalikan hidup kita kepada Tuhan, pencipta dan penebus kita, disitulah kebahagiaan kita. Disitulah arti hidup kita yang paling hakiki kita dapatkan kembali. Dan orang kaya ini
dia tidak mengerti akan hal ini, Bapak Ibu. Dia hanya hidup untuk berfoya-foya, memuaskan kedagingan, memuaskan keinginan, dan memuaskan dosa di dalam dirinya. Maka apapun panggilan hidup kita masing-masing, kita harus belajar untuk mempersembahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita jadi dokter, persembahkanlah profesi dokter Bapak Ibu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang jadi guru, persembahkanlah profesi guru kita untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Loh, kalau saya cuma ibu rumah tangga gimana, Pak? Persembahkanlah status kita sebagai ibu rumah tangga menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi mama yang baik, yang memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, bahwa hidup ini harus kita kembalikan dan persembahkan untuk Tuhan. Barulah hidup itu menjadi hidup yang berharga. Inilah kesalahan ketiga dari orang yang kaya ini. Sudah cukup? Tidak. Ada kesalahan yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Orang kaya ini salah menilai kematian. Tadi salah menilai kehidupan, sekarang salah menilai kematian. Dia berpikir kematian adalah akhir dari segala-galanya. Maka dia hambur-hamburkan waktu, dia hambur-hamburkan hidupnya untuk memuaskan kedagingan. Dia pikir kalau sudah mati, finish, selesai. Saya tidak bisa menikmati lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ini satu kesalahan di dalam diri orang kaya ini. Sebab Ibrani 9 ayat 27 mengatakan kepada kita, dan sama seperti manusia ditetapkan hanya mati untuk satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi kematian itu bukan akhir perjalanan hidup seseorang di dalam dunia ini. Dan celakanya orang kaya ini tidak mengerti akan hal ini, Bapak Ibu. Dia tidak tahu bahwa di balik kematian itu akan ada penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan, yang menuntut pertanggungjawaban akan hidup selama di dalam dunia. Maka di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, itu akan diambil daripadamu, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa harta yang kau kumpulkan sampai begitu banyak itu? Untuk siapa engkau berikan? Dia lupa, Bapak Ibu sekalian, semua harta benda yang dia kumpulkan selama hidup berpuluh-puluh tahun susah payah, suatu saat akan ditinggalkan di dalam sekejap mata. Dan semua harta benda yang dia kumpulkan tidak berguna di dalam kekekalan. Dia tidak bisa nikmati lagi. Dia tidak bisa berfoya-foya lagi. Dia harus menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, orang kaya ini adalah orang yang bodoh, sebab dia tidak mempersiapkan diri masuk di dalam kekekalan. Inilah kesalahan daripada orang kaya ini. Dia boleh pintar cari duit, dia boleh pintar kumpulkan harta, tapi dia melakukan 4 kesalahan utama di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 kesalahan orang kaya ini itu mewakili kesalahan jutaan, bahkan ratusan juta umat manusia di dalam dunia ini. Kalau kita melihat kehidupan banyak orang, kita akan menemukan satu kehidupan yang sangat ironis sekali. Satu kehidupan yang sangat menyedihkan sekali. Karena banyak orang hidup di dalam dunia tidak mengerti arti hidup mereka. Ini semua diwakilkan oleh orang kaya yang bodoh ini. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan 2 pertanyaan tentang arti hidup manusia. 2 pertanyaan ini pertanyaan yang penting, yang kalau kita salah jawab, Bapak Ibu, hidup kita bisa melenceng dari hadapan Tuhan. Pertanyaan pertama adalah, untuk apa saya hidup? Pertanyaan kedua,
Untuk siapa saya hidup? Ini dua pertanyaan penting yang orang kaya ini gagal menjawab. Untuk apa engkau hidup? Untuk berfoya-foya, untuk kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, untuk mencari ketenaran dan kemasyhuran. Untuk siapa engkau hidup? Untuk diriku dong. Aku mau berfoya-foya, aku mau bersenang-senang, aku mau memuaskan semua keinginanku. Maka jadilah hidupnya seperti di dalam perumpamaan ini. Tetapi orang percaya harus menjawab dengan berbeda. Untuk apa saya hidup? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk siapa saya hidup? Untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya harap pada pagi ini perumpamaan Tuhan Yesus ini boleh mengingatkan kepada kita tentang arti hidup yang sesungguhnya. Kita hidup sementara di dalam dunia ini, maka jadikanlah Tuhan sumber kebahagiaan di dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan adalah tujuan di dalam hidup kita. Yang lain itu anggaplah sebagai bonus. Diberi, tidak diberi, itu tidak terlalu penting. Yang penting, Tuhan adalah warisanku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami hari ini boleh diingatkan kembali oleh firman-Mu, bahwa di dalam dunia yang berdosa ini, seringkali hati kami lebih terpikat kepada hal-hal yang bersifat sementara daripada Engkau sendiri. Tuhan, kami hari ini merasa malu di hadapan Tuhan. Karena mungkin tidak sadar di dalam hidup kami sering menomorduakan Engkau. Kami lebih mencari hal-hal yang sementara. Kami lebih mengutamakan hal-hal yang fana di dalam hidup ini. Kiranya melalui perumpamaan orang kaya ini, Tuhan menegur kami, Tuhan mengingatkan kembali bahwa warisan yang paling indah di dalam hidup seorang anak Tuhan adalah Engkau sendiri. Jadilah Engkau harta yang terindah di dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah hati kami terus rindu mencari Engkau, hati kami terus menginginkan Engkau di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.